Nabi itu kalau sholat tahajud nggak pengen sholatnya itu bareng dengan para sahabat. Walaupun tahajud berjamaah boleh, tapi Nabi nggak pengen bareng-bareng. Kenapa? Tahu sendiri kan, Nabi itu kalau udah sholat tahajud, satu rakaat aja bisa 5 juz. Satu rakaat 5 juz, itu lama banget. Saya pernah di Bandung imamin sholat tahajud, udah lama, cuma satu malam itu 1 juz, 11 rakaat. Itu aja tuh udah banyak yang nangis loh. Saya kira tadinya mereka nangis karena khusyuk. Jadi makmumnya itu mantan-mantan preman gitu, tatoan gitu kan, sholat tahajud. Begitu saya baca Alif Lam Mim, baru 1 halaman udah pada nangis di belakang. Saya pikir nih makmum khusyuk banget ya, baru 1 halaman udah nangis. Saya aja belum, akhirnya gak enak sama makmum, saya ikut nangis. Masa makmum gak nangis, imam gak nangis, makmum nangis gitu ya, nangis lah ke saya tuh. Selesai sholat nanya, kalian sholatnya khusyuk banget ya? Bukan Ustaz, bukan khusyuk. Ustaz bacanya kepanjangan. Oh, ternyata gara-gara itu nangis. Bayangin Nabi itu 1 rakaat, pernah Nabi itu diam-diam sholat tahajud di masjid. Allahu Akbar. Lewatlah Abdullah ibnu Mas'ud. Ada 2 orang sahabat yang pernah ngemakmumin Nabi itu. Abdullah ibnu Mas'ud sama Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud lewat melihat Nabi lagi sholat, langsung dia semperin. Dia datang, ikut sholat di belakang Nabi biar afdal gitu. Allah Akbar, nggak ngasih tahu ke Nabi nih, nggak nyolek-nyolek gitu. Udah aja sholat di belakang Nabi. Nabi nggak tahu kan ada yang ikutin, Nabi anteng aja terus baca Al-Baqarah pertama Alif Lam Mim. Dikira sama Abdullah, oh Alif Lam Mim saya juga hafal lah. Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudam min rabbihim. Lanjut nih. Halaman kedua, halaman ketiga, lembar keempat, lembar kelima. Abdullah mulai curiga. Duh, Nabi lagi ngejos. Di sholatnya rakaat pertama aja udah setengah juz. Terus baca, terus Abdullah berpikir mudah-mudahan selesai 1 juz, Nabi ruku. Lewat juz 1, masuk saya Sufaha, masih lanjut nih. Masuk lagi Tilkar Rusul, masih lanjut lagi nih. Terus aja sampai akhir Al-Baqarah. Abdullah ibnu Mas'ud menunggu. Alhamdulillah udah selesai Al-Baqarah. Ruku nih. Udah gini-gini, udah pegel-pegel gitu ya, siap ruku gitu kan. Ternyata Alif Lam Mim lagi tuh, Ali Imran. Sampai kata Abdullah, dia komen tuh di postingannya tuh. Dia bilang, wah, saya pengen batalin aja nih sholat kalau begini, tapi kalau dibatalin terdosa lagi. Dan kali ini juga udah 1 juz, masa dibatalin? Siapa tahu Nabi udah capek, udah berdiri aja deh dikit lagi. Tapi baca Ali Imran, Abdullah berdirinya udah sebelah kaki, udah gini aja. Pegel, ganti lagi. Tutorial sholat orang pegel. Ali Imran lanjut lagi tuh ke surat Al-Maidah. Waktu itu susunan Al-Quran belum tersusun kayak sekarang. Jadi dari Ali Imran loncat ke Al-Maidah. Selesai Al-Maidah, balik lagi ke An-Nisa. Bayangin 5 juz 1 rakaat. Makanya Nabi itu nggak pengen sholatnya itu bareng dengan yang lain, karena nggak akan ada yang sanggup nyimbangin sholatnya Nabi. Begitu ruku, kata Abdullah, rukunya seperti berdirinya. Ruku lamanya kayak baca 5 juz. Jadi pas berdiri dari ruku ini kayak udah pinggang kayak digembok gitu. Saking panjangnya sholat Nabi. Sehingga karena Nabi orangnya rafah, maka Nabi itu kalau sholat tahajud nggak ngajak yang lain. Walaupun boleh banget tahajud bareng. Nabi kalau sholat tahajud di rumahnya, Nabi itu nggak bangunin Aisyah. Nabi baru bangunin Aisyah pas witir. Nabi wudhu, kalau perlu mandi, Nabi mandi, udah gitu berwudhu, Nabi sholat. Gimana sholatnya Nabi? Persis di sebelahnya Aisyah. Kenapa? Gak pengen Aisyah terbangun. Karena Aisyah itu kalau malam suka nyari-nyari jempol Nabi nih. Suka cari-cari Nabi di mana ya, Nabi di mana, sambil agak-agak merem gitu. Sehingga Nabi saking rafah, saking pengen jaga Aisyah supaya nyaman, Nabi sampai sholat di sebelah Aisyah. Sehingga kalau Aisyah agak-agak kebangun gitu ngigau, nyari-nyari Nabi, pegang jempolnya Nabi. Coba, rafatun Nabi. Ini luar biasa nih. Sampai sholat aja mikirin perasaan orang lain. Kalau kita kan sholat, ada Allah manusia, semuanya dekat, nggak ada hubungannya. Kan gitu kan? Kalau Nabi nggak mau sholat, mikirin makhluk, mikirin manusia. Karena nggak boleh kita menghadap Allah terus nyakitin orang lain. Ini agak-agak klise nih. Nggak nyambung, masa kita menghadap Allah tapi jadi galak, kan nggak boleh. Harusnya menghadap Allah bikin kita jadi lebih rahmah, lebih rafah, bukan lebih galak. Nabi sholat di sebelah Aisyah. Benar,
Pas lagi Nabi sholat, berdiri lama, tiba-tiba Aisyah agak-agak bangun gitu nyari-nyari Nabi, kepegang jempolnya, tidur lagi. Nabi sholat panjang. Begitu selesai sholat tahajud 8 rakaat, baru Nabi bangunin Aisyah dengan cara yang lembut. Aisyah, witir yuk, gitu.